Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Shalom. Orang semangat katakan shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar kita semua pada hari ini? Mari Bapak Ibu yang ada di belakang, di depan, tolong maju ke depan. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Hari ini adalah bulan pertama kita memasuki bulan Juni. Amin. Kita sudah ada di penghujung. Bukan di penghujung ya, di tengah-tengahnya tahun 2024. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. God is good, always good. Amen. In every situation, God always good with us. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Prepare our heart to worship God. Prepare our life. We want to worship God. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Biar setiap kami membuka hati kami ya Tuhan. Dari setiap kami, dari anak-anak kecil sampai yang dewasa. Biar kami boleh menikmati Engkau Tuhan. We feel your presence in this place Lord Jesus. Touch our heart Lord. Bless kami Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah hari ini sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan melawat umat-Mu. Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama pujian baru. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Amin Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu
dengan satu kerinduan. Tuhan, biar mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau memerisaikan kami Tuhan, mengelilingi kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi setiap kami. Biar hari ini sama-sama kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa Tuhan. Mari kita sama-sama ke pujian ini kembali. Katakan mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju padamu, Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Geraklah langkah-Mu Tuhan. Lebih saat aku mengerti. Benar Bapa, kami pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap percaya. Pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk akanku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku.
keluar dari tempat duduk kita yuk. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Ayo kita menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya sekali lagi Tuhan Yesus baik, katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bentar, Bapak Ibu yang mau menari buat Tuhan, lambaikan tangan. Semua kita mau menari buat Tuhan, amin. Ketika dikatakan Tuhan Yesus baik, kayak gini kita semua angkat jempol dua-dua. Tuhan Yesus baik, bisa? Kurang mantap bisa? Ini lagi winter, jadi kita mau menari buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kurang mantap, sekali lagi galakan. Tuhan Yesus baik, iya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama galakan sekali lagi galakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, ini udah kompak, amin. Sekarang yang pasangan-pasangan berdua, yang laki-laki, perempuan. Jadi begini, Tuhan Yesus baik, amin. Bisa? Bisa? Ayo sama-sama kita menari buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Dia bangkit bagi setiap kita, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. We remember what He has done for us in our life. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Tapi
semua. We give our heart, we give our life. Angkat hati kita, angkat suara kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. For His stripe we are healed. For His stripe we are healed. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, remember His love. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita semua menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Ingati baik akan kasih Tuhan. Alamat kasih itu bukan kepada bulan, bukan kepada bintang, bukan kepada ciptaan yang lain, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada binatang. Tapi alamat cinta kasih itu adalah untuk engkau dan untuk saya. Sehingga dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengan baik, kasih yang besar itulah yang diberikan kepada setiap kita. Karena hanya dengan kasih yang besar itu yang dapat menebus setiap kita dari kebinasaan yang akan melenyapkan hidup kita. Karena begitu besar dosa itu, begitu besar pelanggaran itu, maka dibutuhkan kasih yang besar. Dan kasih yang besar itu hanya datang dari salib. Kita tidak mampu membayarnya karena terlalu mahal. Kita tidak mampu untuk menilainya karena sangat ternilai, sehingga harus diberikan gratis untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah itu, sehingga kami tidak perlu mati bagi dosa kami. Cukup kami datang di kaki-Mu, mengakui, menyesal, dan berkata, Tuhan, ini hidup kami. Kami butuh salib itu, kami butuh pengorbanan itu, kami butuh kasih itu, supaya hidup kami yang tidak berarti jadi bernilai, yang tidak berguna jadi berfaedah, sehingga hidup ini lebih bermakna karena Engkau dan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih bulan yang baru, new month, new hope, new blessing. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, berkat yang baru. Dan kami percaya bulan Juni menjadi bulan sukacita, bulan kemenangan, bulan kesembuhan, bulan pertolongan, bulan kekuatan. Dan kami yakini ada Tuhan Yesus bersama dengan kami, sehingga apapun musim berada, musim silih berganti, tapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk setiap umat-Mu
yang Tuhan kirimkan dari setiap tempat masing-masing datang ke rumah Tuhan di minggu pertama, minggu perjamuan kudus. Kami tahu itu karena Roh Kudus mau menggerakkan setiap hati kami. Olehnya Bapa, kami percaya ada jamuan sorgawi yang Tuhan mau siapkan buat kami. Hadirat-Mu, firman-Mu, fellowship yang ada, itu menjadi kekuatan bagi setiap rohani kami. Biarlah firman yang kami akan dengar sungguh-sungguh bukan hanya mengubah paradigma kami, tapi mengubah kehidupan kami. Hidup kami sekian hari semakin lebih baik, lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, untuk cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus selama-lamanya. Berfirman urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang memberitakan, mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ambil tempat duduk yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani Tuhan dalam pujian penyembahan pada hari ini. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan. Mari semua kita boleh ada duduk di dalam ini, di dalam ruangan ini, untuk kita dengarkan firman Tuhan. Di belakang sana boleh Pak Jimmy dan tim konsumsi, yang lain duduk sama-sama jemaat supaya lebih rapi, lebih konsentrasi untuk kita dengarkan firman Tuhan. Pak Jimmy di sana sebagai keamanan, kalau ada yang lari cepat dia boleh halau. Jadi Bapak Ibu yang lainnya duduk sama-sama jemaat, karena kita di dalam Tuhan ada hal yang penting, yaitu firman yang akan kita dengarkan pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, kasus Vina menjadi kasus yang begitu viral yang ada dari tanah air Indonesia. Mengapa menjadi viral? Karena peristiwa ini terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Tiba-tiba muncul videonya atau filmnya, bukan dokumentari tapi film yang diambil ide dari kisah ini, lalu dimunculkan menjadi tayangan bioskop atau tayangan di 21. Menariknya adalah tiba-tiba semua menjadi heboh. Oleh karena apa? Oleh karena si pelakunya belum diketemukan, dan kemudian kasusnya masih sedang tahap mencari kebenaran siapa sebenarnya pelakunya. Dan polisi mendaftarkan ada 3 DPO, yaitu daftar pencarian orang hilang, yang kemudian harus diketemukan sebagai orang yang sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Dan ternyata tiba-tiba dalam proses yang ada, yang 2 DPO lalu kemudian dinyatakan tidak ada, yang hanya aja muncul 1, dan itu menjadi heboh seluruh Indonesia. Sampai-sampailah Presiden Jokowi menitipkan pesan ini, minta Kapolri kawal kasus Vina. Karena apa? Sepertinya ada permainan di dalamnya. Apapun itu kita bukan punya urusan, tetapi yang jelas kebenaran harus ditegakkan. Jangan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tetapi biarlah hukum itu adil, tanpa melihat siapa orangnya dan apa statusnya. Demikian juga yang terjadi di Australia. Tiba-tiba muncul kontroversi tentang Direction 1990 yang bercerita tentang ada kasus yang tersembunyi mengenai visa yang diberikan, izin tinggal yang diberikan, bahkan ada visa yang dibatalkan, padahal masih berselimut dengan kasus demi kasus, dan itu dibongkar di dalam sidang parlemen yang begitu riuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sana pun sedang mencari kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah, sampai Menteri Bagian Imigrasi ini dituntut untuk mundur karena tidak becus menyelesaikan pekerjaannya, dan dikatakan harus step down, harus turun. Karena apa? Karena dia tidak telus mengerjakan pekerjaannya. Juga kasus tentang semalam tiba-tiba terjadi ada rumah yang meledak, townhouse explosion,
meledak begitu luar biasa, sampai ledakan itu membuatkan rumah tetangga menjadi hancur. Dan kemudian itu berita yang sangat hot di bagian Sydney West. Di mana kebenarannya? Bagaimana kasusnya? Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu mencari kebenarannya. Karena dengan kebenaran itu, maka orang akan menemukan keadilan. Dengan kebenaran itu, orang akan tahu yang salah harus dipersalahkan, tapi yang tidak salah harus dikeluarkan dari penjara. Karena bagaimana terjadinya damai, harus kebenaran ditegakkan. Bapak Ibu, itu yang terjadi di pemerintahan Raja Salomo. Tiba-tiba Alkitab mencatat ada 2 orang perempuan Sunda. 2 orang perempuan Sunda. Sehingga saya berkata, perempuan Sunda pun berhak untuk mendapat kebenaran. Berhak untuk dapat perlakuan yang adil. Dua-duanya perempuan jalan. Dua-duanya perempuan pelacur. Dua-duanya perempuan Sunda. Tapi sekalipun perempuan Sunda, dua-duanya pun harus mendapatkan namanya keadilan itu. Mereka datang menghadap raja. Wanita itu bercerita bahwa bagaimana dia melahirkan anak, tetapi ada kemudian temannya sama profesi, perempuan jalan juga, perempuan sundal juga, pelacur juga, wanita malam, si kupu-kupu malam itu melahirkan pada hari yang ketiga. Singkat cerita, bayi tertukar. Ketika bayi tertukar dan apa yang terjadi? Dua-dua menghadap raja. Tentunya mencari kebenaran itu wajib untuk semua orang, dan termasuk 2 orang ini. Tetapi ayat ini bercerita dua-duanya bertengkar di hadapan raja untuk berkata, itu anakku, yang mati itu anakmu, itu bayiku, yang mati itu bayimu. Bertengkar satu dengan yang lain. Padahal kita tahu ayat ini didahului bagaimana Salomo diberikan Tuhan otoritas, diberikan Tuhan privilege untuk bilang begini, Salomo, kau minta apa? Minta kaya kah atau minta pangkat? Salomo berkata, aku tidak minta kaya, aku tidak minta jabatan, aku cuma minta hikmat. Dan baru saja Tuhan berkata, Salomo, karena kau meminta yang terbaik, bukan saja hikmat ku berikan, kekayaan ku berikan, kekuasaan ku berikan. Baru saja itu terjadi, tiba-tiba dihadapkan pada kasus ini yang bukan mudah diselesaikan. Bayangkan Bapak Ibu, 2 wanita bertengkar, itu bukankah luar biasa? Satu aja wanita bertengkar, hebatnya ributnya rumah tangga kita. Apalagi 2 wanita, sama profesi, dan 2 wanita ini dikenal perempuan Sunda. Hebatnya Bapak Ibu, si raja itu datang dan berkata, oke, ini harus diselesaikan. Yang saya suka dengan Raja Salomo, bahwa Raja Salomo tidak cari siapa bapak anak ini. Kalau dicari siapa bapak anak ini, pastinya kasusnya pun pasti akan berlanjut, bisa melebihi kasusnya Vina. Karena ini anak lahir, siapa bapaknya? Mana sertifikat birth-nya? Di mana kelahirannya? Berapa kilo dia? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi tambah panjang. Menyelesaikan kasus harus fokus dan fokus dan fokus, baru bisa selesai. Termasuk di kasusnya STY tentang bagaimana korupsi, dicecar penyanyi dangdut itu. Bukan dicecar hubungannya dengan si pelaku itu, tetapi dicecar uang yang diterima benar-benar apakah uang pribadi atau uang pemerintah. Dan itu saya menyimak dengan baik untuk menjelaskan begini, menyelesaikan masalah harus fokus kepada kasusnya, jangan baperan. Salomo berkata bahwa kalian bertengkar, oke, gak apa-apa. Sekarang supaya tadi biarlah orang ini, anak ini dibunuh, dibelah 2. Satu buat kamu, satu buat yang wanita ini. Sudah tidak ada pilihan lagi. Bagaimana mendiamkan pertengkaran itu? Wanita yang anaknya mati itu pun cepat-cepat bilang begini, supaya jangan untukku ataupun untukmu, Tuan Raja penggalah. Wow. Menurut wanita ini, inilah yang disebut namanya adil.
Tetapi betulkah ini keadilan yang sejati? Betulkah ini yang disebut keadilan itu? Bukan untukku, bukan untukmu, bunuhlah. Apakah keadilan harus bertumpah dengan darah? Dan harus ada bayi yang mati? Kemudian wanita ini penggalah supaya damai. Pertanyaanku balik, inikah damai yang sejati? Kadang-kadang kita bagi warisan, udahlah, buat gua bukan buat lo, bukan buat gua, kita kasih ke sono, ke orang sana, biar damai. Betulkah itu damai? Kadang-kadang kita bagi sesuatu, menyelesaikan masalah, kita bilang, biar adil, biar damai, bunuhlah. Muncul pertanyaan, betulkah itu damai? Betulkah itu adil? Dan terakhir, apakah artinya ini bisa selesai masalahnya? Saya yakin masalahnya pasti tidak selesai. Karena apa? Ada mayat yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi di sini jelaslah bahwa wanita ini jelas-jelas menunjukkan satu arogansi sikap yang untuk menyatakan bahwa keadilan yang semu, kedamaian yang tidak benar, kedamaian yang palsu, dan penyelesaian hanya untuk sepihak. Tapi saya kagum dengan wanita perempuan Sunda itu, yang satu lagi, di mana dia berkata, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Saya kagum dengan wanita ini. Sehingga benar Bapak Ibu, luarnya bisa jadi perempuan Sunda, luarnya boleh beracun, luarnya boleh wanita enggak benar. Tetapi dengar, jangan mudah menghakimi orang dari luarnya saja. Ada mutiara yang hebat di dalam hidup wanita ini, yaitu adalah attitude-nya, sikapnya. Sikapnya yang begitu luhur bagi saya, sikapnya yang begitu sopan, dan sikapnya kepada raja yang begitu santun. Itu menjadi nilai penting untuk kita bisa belajar dan mengerti bahwa itulah yang mengubah sikap raja itu untuk akhirnya menetapkan ibu inilah yang punya anak itu. Bapak Ibu, hormat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima hormat. Dan wanita ini sangat hormat dengan Raja Salomo itu. Sehingga saya yakin Bapak Ibu, kalau sikap ini ada pada kita, sukses itu bukan lagi tujuan, tapi sukses itu akibat. Karena ada the power of attitude, kuasa dari sikap. Sikap kita akan menentukan sukses kita. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, treat people with respect if you want to be respect. Kalau kamu ingin direspect orang, dihormati orang, usahakan, mampukan dirimu terlebih dahulu hormati orang. Dan saya percaya sukses itu sekali lagi sudah dekat bagi orang yang punya sikap yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Minimal sebuah buku mengajar saya begini. Ada 5 orang yang harus kita respect dalam hidup ini. 5. Dan 5 itu kira-kira menurut Bapak Ibu siapa aja yang harus kita respect, yang harus kita hormat, yang harus kita betul-betul hormati orang itu. Dan 5 ini kalau bisa Anda hormati, saya yakin Anda pasti akan sukses. Coba Ibu Ani minimal sebutkan 1, siapa yang harus kita hormati. Orang yang memiliki kejujuran dan takut akan Tuhan. Profesinya apa? Bukan sikapnya tapi profesinya. Siapa mereka ini? Apakah mereka bos? Pemimpin? Pemerintah? Atau siapa yang harus kita hormati? Bisa juga dia mungkin orang yang berkepentingan kita.
Orang tua kita harus kita hormati. Betul? Dia orangnya takut akan Tuhan dan Ah. juga jujur. Jadi kalau orang tua kita itu nggak takut akan Tuhan, nggak usah dihormati. Kalau orang tua kita itu tidak baik, tidak takut akan Tuhan, alias pemabuk, kalau bahasa Medan disebut tukang tenggen, kerjaannya mabuk aja, perlu kita hormati dia? Kita perlu hormati tapi jangan ikut tingkah laku. Ya, kita harus hormati dia, tapi jangan ikut tingkah lakunya. Tetap kita harus hormati orang tua kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang tua harus dihormati. Mas Kristo bantu saya. Siapa lagi yang perlu harus kita hormati selain orang tua? Tuhan. Iya. Tuhan yang berikan segala-galanya. Yang kedua, yang ketiga, five star. Yang membimbing rohani kita. Menyala abangku. Kemudian yang keempat, Sahabat-sahabat, teman-teman gereja kita yang masuk dalam pelayanan. wow, bukan cuma saya, ente juga dapat. Siapa lagi yang kelima? Yang kelima, ya bos kita yang memberikan peluang buat kita boleh bekerja di situ. Bosnya ya. Ya. Wah, Mas ini udah jawab semua. Yang harus kita hormati pasangan. Harus kau hormati suamimu. Harus kamu hormati istrimu. Kalau kamu tidak hormati suamimu, sebenarnya suami kita itu nggak butuh banyak. Serius. Dia cuma butuh direspek aja. Serius saya ngomong. Dia kerja setengah mati, berusaha. Kadang-kadang dia nggak butuh banyak. Bajunya cuma itu aja, sepatunya itu aja. Nggak butuh banyak. Tapi kalau dia pulang dihormati, papa sudah pulang ya, capek ya. Cuma kata itu aja. Berarti saya kerja, ada yang hormati saya. Tapi coba kita pulang, dia masih asik nonton film Korea. Kita bilang, "Ma, siapa ya?" Kita pulang gak dipeduliin. Kita cari makan-makan sendiri. Kita pikir, buset, gua nikah atau gua jadi bujang ini? Dia gak butuh banyak. Dia cuma butuh direspek. Istri kita pun begitu. Dia gak butuh banyak. Mungkin Anda pernah janjikan berlian, mungkin pernah ada janjikan itu. Bukan itu segalanya. Tapi kalau sudah dia tidak respek lagi kita dengan istri kita, pasangan kita, Yang kedua, your leader, pemimpinmu. Kenapa kamu harus hormati pemimpinmu? Mereka yang kasih gaji kita. Jangan selalu hina pemerintah. Coba hina pemerintah. Siapa yang kasih bersertifikat kita? Siapa yang kasih KTP? Siapa yang kasih dokumen-dokumen kehidupan dalam hidup kita yang kita butuhkan? Dan ingat, kita pun nanti jadi pemimpin. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, respek kepada pemimpin, dengar, kelak pun kamu jadi pemimpin, orang pasti respek kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa respek dengan bos kamu, bos apaan? Gila dia itu, mata keranjang, pelit, dasar orang Yahudi. Kalau kamu nggak bisa respek dengan bos kamu, kelak kamu jadi bos. Jangan harap orang respek kamu. Kita harus respek pemimpin kita. Pemimpin di gereja, pendeta. Kalau kamu nggak bisa respek dengan orang yang kelihatan, bagaimana kita respek dengan Tuhan? Yang kelihatan aja kamu nggak bisa respek. Kamu bilang, aku hormat akan kehadiran Tuhan. Pendetamu aja nggak kamu hormat. Dengar, bukan cuma saya. Pendeta siapapun harus hormat.
Makanya saya anti memposting kejelekan pendeta lain. Sebab kalau saya posting kejelekan pendeta lain, saya mengkhianati alma mater saya, uniform saya. Kalau saya jelekkan pendeta lain, berarti saya sedang bilang, gue lebih bagus dari pendeta itu. Dijauhkan itu kiranya. Hormati bosmu. Kalaupun mungkin bosmu berlaku curang dan jahat, salam dia bilang, maaf bos, 2 minggu lagi saya udah pindah tempat kerja. Jangan jelekkan dia di Facebookmu, jangan jelekkan dia di Twitter, jangan buruk-burukkan dia kepada orang lain. You have to respect your leader. Yang kedua, yang ketiga, hormati orang tua. Alkitab katakan itu, kalau mau panjang umur, hormat orang tua. Tapi kalau mau cepat mati, hinalah orang tua. Ayat Amsal bilang, jangan menghina orang tua waktu dia tua, karena kelak pun kita pasti akan tua. Betul Bapak Ibu? Kita pun pasti sudah jadi orang tua. Kita bilang anak kita hormat kita, tapi kita pun tidak hormat ibu kita, ayah kita. Sekalipun mungkin mereka sudah harus diganti pampersnya, dimandikan di sana, sudah tidak sepertinya dulu lagi. Tapi jangan sampai hina orang tuamu, karena anak yang menghina orang tuanya tidak ada berkat di hidupnya. Yang keempat, kita harus hormat orang-orang disable. Siapa itu? Orang-orang yang cacat. Karena mereka begitu luar biasa berusaha sampai digelarkan hidup mereka di Indonesia orang-orang istimewa. Betul? Sekolahnya namanya sekolahnya apa? SLB. Sekolah, kenapa disebut sekolah luar biasa? Karena memang mereka luar biasa bisa hidup. Tidak ada 2 tangan, tidak ada 2 kaki, tetapi mereka masih bisa bertahan hidup. Kita ada 2 tangan, kita ada 2 kaki, tapi malasnya setengah mati. Kita harus respect mereka. Yang kadang jalan ngesot, pakai pantat doang. Kita harus hormat mereka, sebab mereka berusaha berjuang sedemikian rupa di dalam ketidaksempurnaan itu, dan mereka bertaruh dengan hidup ini. Sementara kita lengkap semua, tapi kita banyak alasan dan banyak excuse, sehingga kita bilang, aku gak bisa hidup, aku lebih baik mati bunuh diri. Sedangkan mereka banyak penuh kekurangan. Orang disable perlu dihormati. Sekalipun kadang-kadang bau kencing, kadang-kadang bau badan, kadang-kadang menjijikkan, tetapi ingat, mereka harus dihormati. Dalam jari ini ada 5 jari. Mana yang paling lemah? Jari manis. Makanya kenapa jari ini paling lemah? Buktikan aja, yang ini bisa berdiri, yang ini bisa berdiri, yang ini bisa berdiri. Coba jari manisnya. Susahnya bukan main, saking lemahnya. Bukan ini yang lemah, ini dapat menjangkau telur ayam. Ini bisa ngupir, ini kuat ini dorongannya nih untuk sebagai tenaga bazooka bisa sampai ke dalam ini. Tapi ini tahu, ini gak ada ngapa-ngapain ini. Pernah gak ini angkat plastik? Gak pernah ini angkat plastik. Makanya hebatnya Tuhan, akhirnya didandani dengan cincin. Supaya apa? So sweet. Ayat Alkitab bilang begini, hormatilah orang yang lemah di antara kamu. Kalau ada yang lemah di antara kita yang kita pandang, oh orang ini sudah yatim piatu, oh orang ini sudah susah, oh orang ini, kita harus hormati ekstra mereka. Lihat bagaimana, kok cincin ditaruh di sini?
supaya jangan yang jelek itu semakin jelek, yang lemah itu semakin lemah, tapi didandani dengan cincin supaya nampak jadi manis. Yang kelima, siapa yang harus kita hormati? Your teacher, gurumu. Karena mereka lah yang mengajar. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Dari zaman ke zaman tetap si Budi, gak pernah ganti namanya. Kita masuk universitas, sudah kuliah, bawa tas isinya kertas, tapi si Budi tetap ada di SD Impres. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Si Budi pergi main dengan si Wati, dan Budi dan Wati adalah bersaudara. Beri hormat. Sehingga benar kata Nick Fujisik, changing your attitude, change your life. Kalau kau ubah sikapmu, akan berubah hidupmu. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, karisma penting. Kebolehan hebat, karisma penting, kebolehan hebat. But remember this, karakter itulah yang akan membuat engkau bisa bertahan. Dan karakter itu sikap. Ada banyak orang talentanya luar biasa. Luar biasa. Oh, dan karakter apa, karisma itu buat dia naik tinggi, punya kemampuan di atas rata-rata. Tapi kadang-kadang mereka bisa hilang dari dunia ini. Oleh karena apa? Mereka nggak menjaga sikapnya. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini kita belajar sesuatu yang saya juga harus belajar. Seperti apa yang dikatakan di bagian depan ini. Ubah sikapmu supaya berubah hidupmu. Sebab kalau sikapmu tidak berubah, hidupmu tidak akan berubah. Ini yang terjadi. Bagaimana wanita ini punya rasa belas kasihan yang begitu luar biasa. Bukan saja yang saya sebut dengan attitude, sikapnya, tetapi wanita ini punya the power of mercy, rasa belas kasihan yang begitu luar biasa. Yang saya katakan begini, itu adalah yang membuka pintu kepada pengampunan, di mana dia belajar mengalah. Gak apa-apa Tuan Raja, biarkanlah buat dia. Jangan bunuh Tuan Raja, jangan bunuh, please. Kalaupun aku kehilangan darah dagingku sendiri, tapi biarkanlah ini untuk wanita ini. Biarlah dia yang mengasuhnya, biarlah dia yang membesarkannya. Biarlah aku mengalah, tetapi aku tahu bahwa anak ini layak untuk hidup. Saya mengerti sekarang Bapak Ibu, rupanya kuasa belas kasihan itu penting. Ketika Bapak Ibu masuk ke Narwastu, minimal 3 value ini Anda hidupi. Yang pertama, mengalah belum tentu kalah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mengalah belum tentu kalah. Anda kasih kursi Anda kepada orang lain, gak apa-apa. Sebab apa? Jauh lebih bahagia menerima daripada apa? Memberi daripada menerima. Kita tahu kita butuh kursi, tapi kursi itu kita bilang, no, kamu aja. Dan ketika kita memberi, ada sukacita yang luar biasa di hati. Bapak Ibu masuk Narwastu pasti akan tahu, masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Wanita ini sedang bilang, lo sama gua kan sama-sama pelacur, ngapain ribut? Kita kecilkan masalahnya. Masalah yang besar gak usah dibawa ke pengadilan, kita selesaikan di sana. Kalau lo bisa ngurus anak ini, lo aja yang ngurus. Hebat sekali. Menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, tanam nilai ini. Sebesar apapun masalah, masalah yang besar diapain? Dikecilkan. Masalah yang kecil dihilangkan. Jangan masalah yang kecil diheboh-hebohkan. Masalah yang kecil dibesar-besarkan. Masalah nggak seberapa, diekspos begitu luar biasa. Sehingga akhirnya tetangga, bukan saja tetangga, Indonesia, seluruh Indonesia pun tahu kita sedang punya masalah. Belajar smart dalam hidup ini. Wanita ini sekalipun perempuan Sunda,
tapi ada mutiara kehidupan dalamnya yang saya dan saudara bisa belajar. Wanita ini tidak membesarkan masalah yang ada, tapi dia belajar mengalah untuk dia bisa menang. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kamu tidak berubah, saya berubah. Itu nilai di Narwastu ini. Untuk bilang begini, bro, kalau lo tetap pelit biar lo aja. Gua mah kagak. Bro, gua gak bisa lo ubah lo. Yang bisa gua ubah diri saya. Karena Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Mulut orang gak bisa kita jaga, tapi yang Tuhan suruh kita jaga adalah hati kita. Mulut orang gak bisa kau jaga, apalagi kalau mulutnya ember. Kalau gosip bukan main setengah mati. Tahu gak lo? Itu baju yang dipakai pinjam, bukan baju dia, baju kakaknya. Mau baju kakaknya, tasnya, gua tahu. Kemarin cicinya pakai tas itu, dipakai lagi sama dia. Dia memang tukang pinjam. Kalau orang kalau sudah gosip itu, bibirnya itu, waduh, mium. Saya bilang, Pak Gret, di sini ada nggak? Saya pun nggak tahu juga. Mungkin di sini nggak ada. Nggak ada di sini ya. Sini baik-baik semua ya. Ya, amin, amin. Nggak ada ngaku. Nggak ada satu, dua. Sini baik-baik. Nggak, sini mulut ember nggak ada. Mulut kaleng pun nggak ada. Oh, semua baik-baik di sini. Amin, amin. Karena kita belajar gini. Kalau kamu tidak berubah suami, aku yang berubah. Bro, kalau kamu nggak berubah, aku yang berubah. Sebab kita nggak bisa paksa orang lain berubah. Kita yang harus tahu kita mengubah diri kita. Dan kalau Bapak Amin gua ada di Narwastu, ini 3 nilai ini selalu saya khotbahkan. Remind you, because apa? Kita mau hidup ini merdeka. Kalau abang kita nggak mau berubah, kita yang berubah. Kita udah salam, dia nggak mau, ya sudah. Jangan-jangan dia putus salam tempel. Tempel aja. Dia salam tempel gak butuh, ya kita mundur lagi. Kita bilang, ya udahlah, mungkin ada waktunya dia memikirkan. Mungkin bagi dia gak butuh saudara. Tapi yang jelas di hidup ini, dengar baik, the power of mercy. Kita harus ada belas kasihan. Alkitab itu bilang begini, the Lord is merciful and gracious, slow to anger. Orang yang punya rasa belas kasihan itu lambat marah. Semua katakan lambat marah. Semua katakan lambat marah. Coba lihat orang di sebelahmu. Orangnya lambat marah atau cepat marah? Ya, sumbu pendek. Bilang sama dia, hati-hati darah tinggi, bilang sama dia. Iya. Ada orang itu apa-apa cepat marah. Marah cepat. Tapi ayat ini bilang begini, orang yang punya hati belas kasihan, dia itu lambat marah. Seperti Tuhan, gak cepat-cepat langsung marah. Dengan Niniwe dia kasih 40 hari dah. Masih dikasih waktu. Dalam hidup ini yuk kita belajar slow to marah. Kalau kita belajar slow marah, saya yakin ada banyak berkat yang kita dapat. Ayat ini bilang begini kepada kita, soal benar atau salah, bukan itu yang penting, but respon. Lama saya mengerti value ini, sebab di mana-mana selalu cari kebenaran saya. Di mana-mana, gua benar, gua benar. Apalagi sudah sekolah, masuk S1. S1 itu artinya adalah informasi. Sudah informasi, masuk S2. Informasi yang kedua itu adalah evaluasi. Kalau S2 itu selalu evaluasi. Artinya dia compare ini, dan nilainya adalah selalu mengevaluasi. Siapa benar, siapa salah, siapa benar, siapa salah. Masuk S3, konstruksi, membangun teori. Dan saya lewati itu, sehingga lama saya ngerti. Kemana-mana selalu saya idealis. Cari yang benar-benar, mana yang salah. Gua benar, lo salah. Gua salah, lo benar. Setelah ketemu value ini, saya akhirnya sadar untuk bilang begini,
bukan soal siapa salah, siapa benar, tapi respon. Amin. Amin. Bukan soal istrimu salah, kamu benar. Tapi hubungan lebih penting dari soal siapa salah atau benar. Bukan pendetamu salah, jemaatmu benar, atau pendetamu benar, jemaatmu salah. Bukan. Tetapi responmu, kita datang ke gereja bukan cari manusia, kita datang cari Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan masalahnya makanan itu enak atau tidak di restoran. Bukan masalah benar kamu di sana, kamu harus dapat sesuai yang kamu bayar. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah apa sikapmu terhadap keadaan itu. Apakah kamu bisa mengalah? Apakah sikap kamu bisa ngomongnya baik-baik? Atau kamu cepat marah dan kemudian penyesalan yang akan terjadi? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan soal benar atau salah, tetapi katakan respon. Katakan respon. Baca sama-sama sekali yuk, 1, 2, 3. Bukan soal benar atau salah, tetapi baca sekali lagi. Bukan soal benar atau salah, tetapi lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Coba salam kiri kanan, bilang dengan dia. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Bilang dengan dia. Coba salam. Bagus ya. Ini value nih, harus dihidupi. Lebih sibuk orang cari pembenaran dari kebenaran. Apa yang saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, anak yang hilang ini, saya tahu ini anak memang kita sebut kurang ajar, sikapnya nggak benar. Karena apa? Belum mati orang tuanya sudah minta warisan. Kita bilang, lu sumpahin gua mati ya? Tapi bapaknya dasar baik. Dia bilang, gak apa-apa gua kasih. Tapi namanya uang kaget lagi. Bukan dibuat untuk modal, tapi berfoya-foya. Uang kaget tiba-tiba dia dapat gede lagi. Warisan namanya. Dia buat berfoya-foya. Uang kalau salah digunakan bisa akhirnya senjata makan tuan. Dan benar, teman banyak waktu uang ada, tapi saat uang habis semua teman menjauh. Sampai dia cari kerja pun susah. Terakhir dia melamar kerja di tempat peternakan babi. Masuklah dia di kandang babi. Saking begitu susahnya, makan pun dia terancam. Sampai suatu ketika gak ada makanan lagi. Terakhir dilihat ampas babi itu. Tiba-tiba tergeraklah hati nuraninya untuk bilang begini, pembantu aja di rumah bapakku tidak ada makan makanan babi. Aku menyesal, aku bertobat, aku mau balik ke rumah bapakku. Perumpamaan ini akhirnya menceritakan anak ini meninggalkan kandang babi itu. Pulang ketemu ayahnya. Tetapi dalam keadaan 3 keadaan. Yang pertama, dia pulang membawa rasa malu yang begitu luar biasa. Dia sudah memalukan nama keluarga karena anak ini anak yang kurang ajar. Yang kedua, anak ini sudah tidak ada uang sama sekali, alias kere. Semua sudah habis. Warisan tinggal sekejap lenyap. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, selalu saya katakan, anak ini membawa bau babi. Pertanyaannya, apakah orang tua ini membuang dia? Apakah orang tua ini bilang begini, tunggu dulu, lo memang anak dasar kurang ajar. Tapi yang membuat tersentuh saya, bahwa bapak ini punya hati yang penuh belas kasihan. Seolah-olah bilang begini, anakku, sekalipun mungkin kau bau babi, atau mungkin kuda sudah kayak babi kamu, tetapi saya mau katakan, anakku yang hilang sudah kutemukan kembali. Anakku yang mati sudah hidup kembali.
Dan anak itu dibuatkan pesta untuk menceritakan the power of mercy, kuasa belas kasihan. Tahukah Bapak Ibu, belas kasihan itu kita perlu untuk bisa nolong orang. Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat marah. Ketika kau nyatakan belas kasihan, di situ ada pengampunan, di situ ada pemberian. Anak ini pun bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan di sorga, dan aku sudah berdosa kepada Bapa. Aku sudah tidak layak lagi dianggap anak. Tetapi Bapak itu bilang, anak yang hilang sudah kutemukan kembali. Menjelaskan kepada kita hari ini sederhana. Orang yang punya hati belas kasihan adalah hati yang mengampuni. Perempuan itu luar biasa buat saya. Profesinya boleh pelacur, tapi yang menarik, dia mengampuni dan dia menyatakan belas kasihan. Kita beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Olehnya benar khotbah minggu yang lalu yang mengajar kita begini, ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kalau Tuhan penuh belas kasihan sama kita, mengapa kita nggak bisa belas kasihan sama orang? Nggak Pak, biar nyawa Pak, biar dapat pelajaran Pak, biar mampus Pak, biar mati Pak. Bro, kau sudah diampuni Tuhan, masa kamu nggak bisa ngampunin orang lain? Minggu yang lalu kita dengar khotbah ini. Baca bersama 1, 2, 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa kali? 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Apa? Engkau apa? Harus mengampuni dia. Pak Pendeta, ini berat khotbah ini Pak. Yang enaknya bukan amin, aman. Sebab apa? 7 kali dia datang dan menyesal. Lalu kemudian saya tak bilang, ya ampuni loh. Rupanya Ibu Heni ngajar kita, hati yang pahit sumber penyakit. Di mana ada kepahitan, dengar, penyakit pun akan banyak dalam hidup orang itu. Buang jauh kepahitan. Karena kita bilang, dablak itu orangnya Pak. Aku sakit hati, kesal Pak, kesal. Boleh Anda kesal, tapi ingat, saat engkau membenci dia, engkau kepahitan dengan dia, kita sedang rugi, dan rugi yang sangat besar di hidup kita. Makanya kalau mau sehat sederhana, belajar mengampuni. Amin. Belajar mengampuni. Amin. Udah, aku ampuni loh. Tapi jangan lupa utang bayar. Ya iya dong. Walaupun bayarnya cicilan, gak apa-apa. Penting gua ampuni loh. Makanya kekristenan kadang-kadang serba salah. Karena apa? Kadang-kadang, mana dong? Kok gak bisa ini? Kita bilang, iya gua bisa tolong. Tetapi jangan karena pertolongan ini perseroan kita jadi terhalang. Belajar saya mengampuni, belajar memaafkan. Minggu lalu saya bilang, yang untung siapa? Kalau Bapak Ibu mengampuni orang, yang untung siapa? Diri sendiri. Tetapi kalau Anda membenci orang, Anda sedang memasukkan diri Anda dalam penjara. Makanya saya katakan minggu yang lalu, sangat sederhana. Bitterness is like cancer. Itu seperti cancer. Dia akan makan banyak hal di hidupmu. Sukacitamu akan diambil, damai sejahtera akan ambil. Ketemu dia di gereja pun, lo bilang, nak gua ketemu dia. Gue lebih baik ketemu hantu kuntilanak di pinggir jalan daripada ketemu orang kayak dia. Pernah ada orang ngomong gitu gak? Minimal saya pernah dengar. Gue malas ketemu dia. Dia lagi. Gue kesal, empat mata gue lihat di muka dia. Bapak Ibu, kepahitan itu seperti kanker. Belajar untuk mengampuni.
Tuhan, pembalasan bukan hakku, tapi pembalasan miliknya Tuhan. Amin. Kalau ada doa seperti itu, saya yakin itu akan menolong kita sembuh. Menolong kita sembuh. Saya selalu punya prinsip begini, sedangkan lidah tergigit, apalagi hubungan kita satu dengan yang lain. Ada mungkin tersinggung, ada mungkin selek, ada mungkin tidak suka, tapi please jangan sampai ada kepahitan. Karena kepahitan itu akan membuatkan seperti cancer. Dia akan akhirnya memakan semua dalam diri kamu. Berkatmu pun tidak ada. Lama-lama masuk rumah sakit, dicek dokter. Sakit lo kok banyak, Ci? Iya. Ada apa, Ci? Dicek ini semua makanan bagus, obat mahal dibeli. Tapi terakhir, masalah jiwa. Ada kepahitan yang di dalamnya. Terakhir, wanita ini punya the power of principle. Dia ada prinsip yang kuat. Dia bilang begini, jangan bunuh anak itu. Menurut saya, Bapak Ibu, sekali lagi, ini wanita. Kita ngerti tahu, di zaman dulu seorang pelacur dipandang rendah. Seorang pelacur sangat dihina karena jadi sampah masyarakat, aib. Tapi kisah ini membuktikan buat kita, jangan pernah hakimi orang dari profesinya. Jangan-jangan ada mutiara kehidupan di dalamnya. Dan betul, wanita ini punya prinsip, jangan bunuh anak. Saya tahu wanita ini punya prinsip kehidupan yang sangat kuat, pro-life. Dia tidak suka pembunuhan. Ketiga sahabat ini punya prinsip yang kuat. Di hidup kita harus ada prinsip. Dia bilang begini, jikalau Tuhan yang kami sembah itu tidak melepaskan kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku Raja. Sekali-kali kami tidak akan menyembah. Kalaupun dia akan lenyapkan apa, dia akan lepaskan kami, dia akan selamatkan kami akan selamat. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Bapak Ibu, mari kita miliki prinsip dalam hidup ini. Jangan mudah diombang-ambingkan. Saya tahu di Australia sedang ada undang-undang abortion. Tetapi apakah kita pro-life atau bukan? Alkitab hanya katakan bahwa Tuhan itu berpihak kepada kehidupan. Sampai ayatnya bilang begini, bagaimana Kain dan Habel membunuh saudaranya. Lalu kemudian Tuhan berfirman bilang begini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sampai disebutkan kalimat ini, satu kutukan akan datang kepada Kain, bahwa tidak akan memberikan hasil daripada tanahnya. Saya pikir-pikir, kok berat sekali. Kain pun meresponinya demikian. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Kain diajar Tuhan. Tuhan itu punya nyawa, Tuhan itu punya kehidupan. Dan siapa yang melenyapkan nyawa akan berhadapan dengan Tuhan si pemilik hidup ini. Olehnya Bapak Ibu, sekali lagi wanita ini sangat hebat menurut saya, karena dia tidak mau anak itu dibunuh. Dan benar, Alkitab hanya cerita kepada kita, Yesus Kristus Tuhan, dia mati, dia gantung di atas kayu salib. Dia tidak mau seorang pun kita binasa. Bisa katakan amin? Dia tidak mau seorang pun kita mati. Dia mau kita hidup. Makanya karena begitu besar kasihnya, dia mau supaya kita peroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini kepada kita, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Setan mau kematian, tapi Tuhan mau kehidupan. Amin. Amin. Ada banyak anak punya cerita, hampir dulu mati digugurkan orang tuanya. Tapi ada orang yang bilang begini, jangan-jangan anak itu nanti dia ada masa depan, dan anak itu pun bisa menjadi orang hebat. Dan terlalu banyak kisah tentang itu untuk menceritakan begini. Mari kita pro dengan kehidupan. Jangan bunuh anak itu, kata pelacur itu. Dan Yesus datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Makanya tidak sedikit orang sedang punya masalah,
punya stres kehidupan yang begitu luar biasa, setan berbisik di hatinya, bunuh diri aja. Setan berbisik dan berkata, ya udah bubar aja, bubar. Dengar, itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara keadilan. Itu bukan suara kebenaran. Itu suara setan yang berbisik di telingamu supaya kau mati dan bunuh diri. Tuhan mau kita hidup, dan orang yang hiduplah yang punya pengharapan. Katakan amin. Katakan amin. Anda sedang kecelakaan, punya masalah besar, bilang begini dalam jiwamu, bahwa kalau kita masih hidup, uang masih bisa dicari. Mungkin engkau kecopetan atau hilang uangmu, atau punya masalah, tiba-tiba hartamu habis. Bilang begini, kalau kita masih ada nyawa, uang masih bisa dicari. Tapi kalau sudah nyawa hilang, sudah mati, bagaimana kita almarhum bisa mencari uang lagi? Udah gak bisa. Saya percaya Tuhan menghargai kehidupan. Dan ketika kita ada di pihak Tuhan, Tuhan pun pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Tapi Pak, di kasus aborsi bagaimana Pak? Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Anak itu cacat, nanti bagaimana? Anak itu kemudian menjadi terkendala, menjadi autis, bagaimana Pak? Itu kasuistik, tidak boleh kita samakan. Tapi saya belajar daripada Nick Fujisik, yang sudah diketahui memang anaknya akan lahir no arm, no leg, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tapi saya belajar bagaimana hidupnya bisa jadi impak besar, bahkan jadi motivasi dunia. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, wanita ini saya harus kagumi untuk dia bilang begini, jangan bunuh anak itu. Dia pro kehidupan. Dan ketika dia pro kehidupan, disitulah raja itu berbelas kasihan dan berkata, bayi ini kasih kepada dia. Itu ibu tadi, ibu jahat dia. Dia bilang penggal saja, bukan adil yang sebenarnya. Dia bilang penggal saja, bukan damai sebenarnya. Dia bilang penggal saja, bukan selesai masalahnya. Anak dia yang sebenarnya mati. Anak ibu ini, inilah yang ibu sebenarnya. Selesai dengan baik kasus itu. Dan cerita ini sampai kemana-mana untuk melihat hikmat Tuhan turun atas Salomo menyelesaikan perkara itu dengan 3 prinsip yang dilihat di sana. The power of attitude, the power of mercy, the power of prinsip. Di mana ada orang punya prinsip kehidupan, Tuhan membela akan hidupnya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Salibnya, salibnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa di hidup kami. Mari kita berdoa bersama. Kita lipat tangan kita datang pada Tuhan. Mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang menyatakan kehidupan bagi kami. Kau tidak mau seorang pun kami binasa, tapi Engkau mau kami hidup. Salib-Mu, salib-Mu selamanya mulia. Dosa setiap kami Engkau sucikan oleh darah Yesus. Oh, rabakatakana rabashakana rab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih pertolongan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi bersama lagu ini. Salibnya
in the cross, in the cross. Setiap lirik lagu ini, salibnya, salibnya selama mulia. Hayati lirik pujian ini, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, siapakah kita yang layak berdiri hari ini? Kalau bukan karena pengampunan Tuhan yang tidak memandang dosamu dan dosaku, siapakah kita yang datang beribadah pada hari ini? Tuhan begitu baik. Dia beri kesempatan kepada engkau bertobat. Tuhan begitu baik. Dia masih mendengarkan suaranya dan berkata, anakku yang hilang, kembalilah, baliklah. Mungkin kau berkata, aku sudah tidak layak disebut anak lagi. Aku begitu berdosa, aku jauh dari engkau. Tapi hari ini Tuhan memanggilmu dan memanggilku, kembalilah, kembali. Tuhan sucikan kamu, ampunkan dosa pelanggaran kamu, layakkan kami, Tuhan, layakkan kami, supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Tubuhmu dihancurkan, darahmu dicurahkan, supaya kami yang berdosa tidak mati karena dosa kami, supaya kami beroleh hidup yang layak di hadapan. Ampuni dosa bibir kami, dosa perkataan kami, dosa pikiran kami, perkataan yang sia-sia yang kadang melukai banyak orang. Ampuni kami.
perjamuan ini. Sebelum kami memakan meminumnya, layakkan tangan kami, layakkan mulut kami, supaya hidup kami layak sehidangan dengan Bapa di sorga. Mari Pak Joni dan Saudara Daud maju ke depan, memberkati kedua anakmu ini yang maju ke depan untuk mau melayani perjamuan kudus. Sucikan hidup mereka, biar menjadi roti yang terpecah anggur yang tercurah hidup mereka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami menyambut persekutuan dengan perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu boleh duduk kembali di hadirat Tuhan. Roti perjamuan akan diedarkan. Jangan makan minum dulu. Nanti kita makan minum bersama-sama setelah dengar firman Tuhan. Nyanyi bersama salibnya, salibnya, salibnya. Sebuah seremonial, rutinitas semata, tapi penghayatan yang dalam akan apa yang Tuhan kerjakan di atas salib. Kau mati bagi dosa kami, Kau mati bagi setiap pelanggaran kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka karena Engkau yang telah memerdekakan kami dari setiap dosa dan semua kesalahan kami. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk pengorbanan. Layakkan kami sehidangan dengan Engkau.
dengan jamuan sorgawi pada hari ini. Dengan kasih Tuhan kita hormat perjamuan Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, karya selamat yang melayakkan kami untuk menikmati perjamuan pada hari ini. Haleluya. Pegang roti pada tangan kanan kita, angkatkan ke atas. Kita akan makan bersama roti ini setelah kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, di roti ini ada ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini ayat buat engkau sebagai kekuatan sepanjang bulan ini. Saya tahu itu tidak kebetulan kau dapat. Mengapa kau dapat itu? Karena ada rencana Tuhan yang indah, menghibur, menguatkan engkau. Sungguh tepat apa janji Tuhan buat engkau. Pegang itu, imani itu. Percayailah, kamu menjadi orang kuat. Karena orang yang mendengar, melakukan firman, hidupnya akan diberkati. Baca sama-sama ayat ini sampai telingamu mendengar. Hayati, imani, dan terjadi buat hidup. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk janji firman. Angkatkan ke atas, dengarkan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukurnya dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka suara, kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami sembuh, kami kuat, kami sembuh, kami kuat. Yesus yang menyembuhkan. Oleh mujizat di balik perjamuan kudus. Terima kasih, terima kasih. We heal, set me free.
persembahan kita beri yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita diberkati dengan firman yang disampaikan Pak Gembala kita. Terima kasih Pak firmannya pagi hari ini. Kita sudah diberkati sepanjang minggu ini. Kita akan mengembalikan sebagian dari apa yang sudah kita terima. Ya Tuhan, kita bawa dulu. Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Kau telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami miliki itu semuanya datang dari ya Bapa. Sekarang kami mengembalikan sebagian dan yang dapat kami kembalikan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau akan memberkati gereja-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang akan persembahkan kembali kepadamu dapat memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Berkati juga yang akan menolongnya Tuhan. Hanya untuk kebesaran nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita memberi yang kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sama-sama. Angkat Allah, Yesus namanya, banyak bunga menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebelum kita pulang, kasih salam kiri dan kanan kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati, sebab Dia hidup. Ayo, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik, masih bangkit berdiri kita. Sebelum doa penutup tentunya menyampaikan minggu ini kita ada komsel. Jadi di Rumah Daud jam 6.30, jam 7 kita mulai, 6.30 diharapkan sudah datang untuk kita komsel. Dan minggu yang lalu kita sudah ada kelas pemuritan dan ada 9 orang yang hadir untuk kita sama-sama dimuridkan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan minggu yang lalu sudah 9 orang, dan jika Bapak Ibu mau bergabung, mari sama-sama di kelas pemuritan ini kita banyak belajar. Termasuk minggu yang lalu kita belajar mengenai tema gereja. Mengapa ada namanya gereja? Dari rupanya gereja itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja.
Dan gereja itu dalam bahasa Yunaninya eklesia. Jadi Bapak Ibu, banyak hal kita bisa pelajari karena kita tahu percaya kepada Yesus tidak cukup, kita harus jadi murid Kristus. Dan minggu ini kita ada kelas komsel, jadi kita selang-seling. Minggu ini komsel, minggu depan pemuritan, minggu depan pemuritan, minggu depan komsel. Jadi berganti-gantian. Dan tempatnya minggu ini di rumah saudara kita Daud. Mari kita berdoa sebelum kita tinggalkan tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah ada di penghujung ibadah. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, pejamkan matamu, naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi doamu, jangan bawa pulang bebanmu, bawa itu di kaki Tuhan. Berdoa, lepaskan itu, serahkan itu pada Tuhan. Tuhan yang berkata, mari kepadaku yang letih disubur beban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Apa yang menjadi kerinduan dan doamu sepanjang minggu ini, bawa kepada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati bos, majikan, leader, pemimpin kami. Tuhan juga berkati untuk orang-orang yang menjadi pendamping dalam setiap hidup kami. Berkati anak-anak, berkati suami istri, berkati semua kehidupan kami. Berkati refreshment makan kami siang ini. Setiap tangan yang memberi tidak pernah hilang upahnya. Tuhan, kami percaya persembahan umat-Mu, persepuluhan, persembahan mingguan, kami yakin itu persembahan di tanah yang subur akan memberkati. Berkati saudara kami Daud yang akan pulang ke Indonesia pada hari Minggu. Tuhan memberkati perjalanannya. Berkati Pak Yong yang ada di Jakarta, berkati Pak Andi Wevi yang ada di Indonesia, berkati juga Ibu Melinda yang sedang ada bersama dengan keluarga dalam holiday-nya. Berkati semua kehidupan kami. Doa kami untuk Ibu Jessica dan keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada umat-Mu yang tidak sempat datang hari ini, apapun keadaan mereka, Tuhan Engkau menolong memberkati. Musim-musim dingin ini kami kuat karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kuat, kami sanggup karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami sebelum kami tinggalkan tempat ini. Terpuji nama. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Pejamkan matamu, kedangkan tanganmu. Bawa pulang berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kali sampai Maranatha. Pesan Tuhan hari ini, ubah sikapmu, hidupmu akan berubah. Ubah sikapmu, hidupmu akan berubah. Dan aku percaya kita menjadi kuat dalam Yesus. Terima berkat Tuhan. Nyanyi bersama pujian kemenangan kita. Puja Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku dan semangat percaya kuasa-Nya. Putri masyarakat kemenangan-Nya, putri masyarakat kesembuhan dariku, putri masyarakat, yes, kesembuhan dariku. Kita bersalaman satu dengan yang lain, ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.